Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan juga ulasan Fedora 34 atau Fedora 34. Yuk, kita mulai sesi review kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Fedora 34. Untuk demo instalasi kita kali ini, kami akan menggunakan GNOME Boxsys sebagai Virtual Machine Manager. Di sini kami akan buka dulu GNOME Boxsys-nya. Nah, ini merupakan GNOME Boxsys yang kami miliki. Di sini kami akan membuat sebuah virtual machine yang baru. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik saja tombol plus yang ada di kiri atas. Lalu berikutnya, di sini kami akan pilih pilihan Operating System Image File. Selanjutnya kami akan arahkan ke direktori ISO kami. Nah, kali ini kami akan demokan proses instalasi untuk Fedora 34 Workstation Edition. Kita pilih file ISO-nya, lalu kita pilih tombol Open. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan alokasi resources untuk virtual machine ini. Kita pilih bagian Customize, lalu untuk memorinya kami akan set di 3 GB. Lalu untuk kapasitas hard drive kami biarkan saja di 21,5 GB. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan mengklik tombol Create. Nah, bisa kita lihat di sini ya, proses bootingnya sudah mulai berjalan. Kita akan switching dulu ke full screen mode. Oke, berikutnya kita akan pilih saja pilihan yang pertama ya, Start Fedora Workstation Live 34. Oke, proses booting pun sedang berjalan, kita akan tunggu beberapa saat. Oke, selanjutnya kita dihadapkan pada tampilan semacam ini. Di sini kita akan langsung saja pilih pilihan Install to Hard Drive. Pertama-tama kita dihadapkan pada pilihan bahasa. Nah, di sini sudah diarahkan ke bahasa Indonesia, tetapi kami akan pilih saja bahasa Inggris agar lebih mudah untuk diikuti. Kita akan pilih English di sini, dan kita akan pilih American English atau English United States. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Lalu berikutnya keyboard layout-nya kita biarkan saja ke posisi default, yaitu English US. Lalu terkait dengan installation destination, kita akan atur di sini. Di sini karena kami melakukan instalasi di atas virtual machine, maka kami akan pilih virtual hard drive-nya. Kita klik sekali lagi. Lalu karena kami ingin menggunakan keseluruhan virtual hard drive ini untuk diinstal Fedora 34, maka kami akan pilih pilihan automatic. Lalu berikutnya kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Done yang berada di pojok kiri atas. Oke, berikutnya terkait time and date, kita akan biarkan saja ke posisi default, karena di sini juga sudah benar ya. Penunjuk waktunya adalah Asia, Jakarta, time zone. Berikutnya kita bisa melanjutkan proses instalasi dengan menekan tombol Begin Installation. Oke, proses instalasi pun sudah mulai berjalan di sini. Dan sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Fedora Linux. Fedora Project dimulai pada tahun 2003 di mana Fedora merilis versi pertamanya. Lalu pada akhir April 2021 ini, Fedora merilis versi yang ke-34 yang juga dikenal sebagai Fedora 34 atau Fedora 34. Bisa dibayangkan ya teman-teman betapa mature dan konsistennya distro Linux yang satu ini. Sudah 34 rilis yang dilahirkan oleh Fedora Project. Fedora Project sendiri merupakan community project yang disponsori oleh Red Hat dan diposisikan sebagai upstream bagi Red Hat Enterprise Linux. Berdasarkan beberapa artikel yang kami baca, Linus Torvalds sendiri termasuk salah seorang pengguna Fedora Linux.
Oh iya, bagi kalian yang belum mengenal Linus Torvalds, beliau adalah tokoh yang memulai Linux Project. Release cycle dari Fedora Linux juga bisa terbilang pendek. Fedora Project secara rutin melakukan rilis setiap 6 bulan sekali. Fedora juga dikenal sebagai distro Linux yang inovatif dan progresif dalam menerapkan teknologi baru. Sebagai contoh, pada rilis ke-33, Fedora menerapkan Btrfs sebagai default file sistemnya. Dan pada rilis ke-34 ini, Fedora mengusung GNOME 40 atau GNOME 40 sebagai flagship desktop environment mereka. GNOME 40 ini termasuk revolusioner bila dibandingkan dengan GNOME 3. Terdapat perubahan workflow yang cukup signifikan yang ditawarkan oleh GNOME 40 bila dibandingkan versi sebelumnya. Oleh karenanya tidak mengherankan bila belum banyak distro Linux yang mau langsung mengadopsinya. Bahkan Ubuntu 20.04 yang juga dirilis pada akhir April 2021 pun belum mengusung GNOME 40 sebagai desktop environment mereka. Selepas sesi instalasi, kami juga akan mereview GNOME 40 ini. Pipewire juga diusung oleh Fedora 34 untuk menggantikan Pulse Audio. Bagi kalian yang masih awam dengan Pipewire, ini adalah modern multimedia processing engine yang digunakan untuk menangani audio dan video stream pada sistem operasi berbasis Linux. Dukungan Wayland pada Fedora 34 juga semakin baik. Bagi kalian yang masih awam dengan Wayland, ini adalah display protokol yang diproyeksikan menggantikan Xserver. Nah, baik Pipewire maupun Wayland, keduanya merupakan teknologi yang akan menghadirkan banyak perubahan besar pada sistem operasi berbasis Linux. Dan Fedora Project sangat progresif dalam mendorong implementasi keduanya. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Fedora Linux, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Fedora Linux pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer dari Fedora melalui homepage tersebut. Oh ya guys, agar video instalasi ini tidak terlalu panjang, maka kami akan skip sesi instalasi ini sampai di titik di mana sesi instalasinya selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Oke, sampai di titik ini proses instalasinya baru saja selesai, dan untuk melanjutkan ke proses berikutnya, kita bisa menekan tombol Finish Installation dan melakukan rebooting sistem. Di sini kita tinggal klik saja Finish Installation. Lalu berikutnya kita akan lanjutkan dengan proses rebooting. Nah, di sini kita perlu reboot secara manual. Kita klik icon di sisi kanan atas, lalu kita pilih Power Off/Block Off. Berikutnya kita pilih Restart. Selanjutnya kita tinggal pilih saja tombol Restart. Oke, proses rebooting sedang berjalan, akan memakan waktu beberapa saat. Oke, bisa nampak di sini ya, virtual mesinnya kembali running. Kita masuk lagi ke virtual mesinnya. Kita perbesar. Nah, ini dia, ya. Proses bootingnya baru saja selesai dan kita dihadapkan pada sebuah welcome screen. Welcome to Fedora 34. Di sini kita bisa lanjut ke proses post installation. Kita tinggal tekan saja tombol Start Setup. Berikutnya terkait dengan Privacy Selection ya. Di sini pertama-tama kita dihadapkan pada menu terkait dengan Location Services. Lalu yang kedua terkait dengan Automatic Problem Reporting. Di sini kalau kalian merasa keberatan dengan kedua poin ini, kalian bisa disable tombolnya. Tetapi untuk kasus kami kali ini, kami akan biarkan saja enable, dan kami akan lanjut ke proses berikutnya dengan menekan tombol Next. Selanjutnya terkait dengan setup online account, di sini kami akan skip dulu saja. Di sini kita dihadapkan pada suatu menu untuk membuat user. Untuk full name-nya, di sini kita inputkan saja Indonesia Belajar. Lalu untuk username-nya, kami inputkan saja Belajar IDN. Berikutnya, kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Next. Lalu kita diminta untuk men-set password untuk user yang baru saja kita bentuk tadi. Berikutnya kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Next.
Dan proses post installation-nya baru saja selesai, dan kita bisa langsung menggunakan Fedora Linux ini. Kita lanjutkan dengan menekan tombol Start Using Fedora. Kita dihadapkan pada tampilan welcome screen ya, welcome to GNOME 40. If you want to learn your way around, check out the tour. Nah, di sini kita akan coba ambil tour-nya ya. Take tour. Dan di sini kita dihadapkan pada suatu menu tour yang cukup manis. Start the tour. Kita tinggal tekan saja tombol start. Di sini ada sedikit keterangan terkait dengan penekanan tombol activities. Nanti kita akan coba. Kita next saja. Lalu ada sedikit penekanan juga terkait dengan bagaimana kita bisa menavigasi aplikasi. Nanti juga akan kami demokan. Berikutnya juga cara penanganan dan navigasi workspaces. Ini juga nanti akan kami demokan. Kita next lagi. Salah satu fitur yang menurut kami sangat menarik dari GNOME 40 adalah ini. 3 finger vertical swipes. Artinya kita bisa menggunakan penekanan 3 jari untuk melakukan swiping pada touchpad di laptop kita. Dan menurut kami ini sesuatu yang harus dicoba. Hanya saja kali ini kami tidak bisa mendemokannya karena saat ini kami sedang menggunakan virtual machine dan virtual machine kami kebetulan running di atas desktop PC. Dan bukan running di atas laptop. Atau dengan kata lain, saat ini kami memang tidak memiliki akses ke touchpad devices. Oke, kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ternyata selain memanfaatkan swipe up 3 finger atau 3 jari, kita juga bisa melakukan swipe up secara horizontal dengan menggunakan 3 jari juga. Dan ini sangat-sangat menarik sekali kalau menurut kami. Kita lanjut ya ke menu berikutnya. Nah, itu tadi beberapa highlight feature dari Fedora 34. Dan sebenarnya feature-feature tadi merupakan feature-feature yang diusung oleh GNOME 40 atau GNOME 40. Kita close ya di sini. Oke, pertama-tama kita akan coba akses dulu information page dari GNOME 40 ini. Caranya cukup mudah, kita tinggal tekan saja area di sisi kanan atas, lalu kita pilih setting. Berikutnya kita tinggal scroll down di sini, dan kita pilih about. Nah, bisa nampak di sini ya, device name-nya adalah Fedora. Lalu kalau kita scroll down sedikit di sini juga bisa nampak OS name-nya adalah Fedora 34 Workstation Edition. Lalu versi GNOME-nya adalah GNOME 40 atau GNOME 40. Windowing sistemnya by default adalah Wayland. Nah, Fedora ini merupakan salah satu distro yang sudah mengusung Wayland secara default atau by default. Selain Fedora, sebenarnya Ubuntu 21.04 juga sudah mulai mengusung Wayland secara default. Oke, berikutnya di sini kita close dulu halaman about-nya. Selanjutnya kita akan coba klik bagian activities-nya. Kalau kita klik activities-nya di sini, ya, bagi kalian pengguna GNOME 3, kalian pasti sudah bisa melihat perbedaannya dengan sangat jelas di sini. Terutama sekali dalam hal dashbar-nya. Dashbar pada GNOME 40 itu berubah posisinya. Yang awalnya berada pada sisi kiri ya secara vertikal, sekarang berubah di sisi bawah dan ditempatkan secara horizontal. Selain itu, virtual workspaces-nya juga berubah ya. Yang awalnya virtual workspaces-nya itu diakses secara vertikal, kali ini sudah diakses secara horizontal. Dan untuk mengaksesnya juga cukup mudah ya, kita tinggal klik aja di sini. Nah, ini dia ya, atau menggunakan mouse dengan cara scrolling seperti ini. Oke, sangat mudah sekali. Dan menurut kami posisi horizontal semacam ini jauh lebih nyaman untuk digunakan dan jauh lebih fluid. Nah, bagaimana guys kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian lebih menyukai model yang vertical workspaces atau yang model horizontal workspaces seperti ini? Sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Lalu berikutnya di sini kita akan coba akses beberapa aplikasi ya. Semisal saja kita mau buka Firefox. Lalu berikutnya kita akan buka aplikasi yang lain. Semisal saja kita mau buka juga file manager-nya di sini. Oke, seperti ini ya, ada Firefox, ada file manager. Lalu semisal saja kita juga mau buka aplikasi yang lain ya. Kita akan coba tampilkan show applications di sini. Lalu semisal saja kita mau membuka text editor ya. Kita buka text editor. Dan di sini cukup menarik karena kita bisa drag and drop aplikasi yang mau kita buka. Dan kita bisa pilih, kita membuka aplikasinya di workspaces yang mana.
Semisal saja kita mau membukanya di workspace yang kedua. Nah, seperti ini, ya. Dan begitu kita menggunakan workspace yang kedua, maka workspace yang ketiga pun akan terbentuk secara otomatis. Nah, di sini kita akan coba akses workspace yang kedua, seperti ini. Dan kalau kita mau kembali ke workspace yang pertama, kita bisa menekan tombol Activities, atau kita juga bisa menggunakan penekanan tombol keyboard, yaitu dengan menekan tombol Window, atau menekan tombol Super. Kita tekan tombolnya, lalu kita gunakan mouse untuk scrolling. Nah, seperti ini. Ya, cukup menarik sekali. Oke. Nah, di sini kalau mau, kalian juga bisa menggunakan touchpad dengan menggunakan 3 finger swipes ke kiri dan ke kanan. Lalu berikutnya di sini kita juga akan coba mode tilingnya ya. Di sini kita akan coba tilingkan di kiri, lalu yang ini kita akan coba tilingkan di sisi sebelah kirinya. Nah, di sini kita baru saja aktifkan mode tilingnya, di mana Mozilla Firefox kita tempatkan di sisi sebelah kanan, dan file manajernya berada di sisi sebelah kiri. Yang menarik dari mode tiling yang diusung oleh GNOME adalah seperti ini. Kita bisa melakukan resizing semacam ini. Nah, ini dia, ya. Menurut kami ini mode tiling yang sangat-sangat manis sekali, dan sangat-sangat fungsional. Nah, itu tadi terkait dengan tiling, ya. Di sini kita akan coba close dulu file manajernya. Lalu kita akan coba maximize Mozilla Firefox-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba gunakan Mozilla Firefox ini untuk mengakses halaman homepage dari Fedora Linux. Halaman homepage-nya cukup mudah ya, yaitu getfedora.org. Lalu kita tekan saja tombol Enter. Selanjutnya kita juga akan gunakan Mozilla Firefox ini untuk mengakses halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. youtube.com/Indonesia Belajar Komputer. Lalu Enter. Nah, ini dia, ya, ini merupakan halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini kami kembali mengingatkan kalian, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe di channel Indonesia Belajar ini. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke, di sini kita close dulu ya halaman homepage dari channel Indonesia Belajar. Dan kita kembali ke halaman homepage dari Fedora Linux. Nah, bagi kalian tertarik untuk mendownload Fedora Linux ini, di sini terdapat 3 edisi yang ditawarkan, yaitu Workstation Edition, Server Edition, dan IoT Edition. Workstation Edition ini ditargetkan untuk pengguna desktop, Server Edition ini menargetkan penggunaan di sisi server, lalu IoT Edition ini menargetkan penggunaan untuk perangkat-perangkat IoT. Nah, di sini yang kami demokan adalah yang versi Workstation. Bagi kalian yang tertarik, kalian bisa mendownloadnya di sini. Ya, caranya cukup mudah, kalian tinggal pilih saja Fedora Workstation, lalu kalian tinggal pilih saja pilihan Download Now. Fedora Workstation ini akan mengusung GNOME sebagai desktop environment-nya. Nah, di sini sebagian dari kalian mungkin bertanya-tanya nih, apakah harus menggunakan GNOME sebagai desktop environment? Ataukah ada pilihan lain? Jawabannya ada. Nah, pilihan lain selain GNOME itu akan masuk ke dalam rumpun Spin. Nah, di sini kita akan kembali lagi ke halaman homepage-nya. Lalu kita scroll down di sini. Di bagian bawah, di sini terdapat yang namanya Fedora Spins. Kita bisa klik Fedora Spins-nya. Dan di sini kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan desktop environment yang lain. Pada dasarnya Fedora Spin ini merupakan Fedora Workstation yang mengusung beberapa pilihan desktop environment selain GNOME. Nah, di sini pilihannya ada macam-macam ya. Pilihan yang pertama ada KDE Plasma Desktop. Lalu pilihan yang kedua ada yang namanya XFCE Desktop. Pilihan ketiga ada LXQT Desktop. Lalu juga ada pilihan yang lain yaitu Mate Compis Desktop. Lalu juga ada pilihan Cinnamon Desktop bagi pecinta Cinnamon. Lalu berikutnya juga ada pilihan LXDE Desktop. Lalu kalau kita scroll down lagi, yang paling akhir di sini ada SOAS Desktop ya. Kalau kita scroll down lagi, oh ternyata sekarang sudah ada i3 Tiling Window Manager. Ini cukup menarik nih ya. Nah, bagi kalian yang memang tertarik untuk menggunakan Fedora dengan menggunakan desktop environment tertentu selain GNOME, kalian bisa mengaksesnya di halaman spin.fedoraproject.org.
ya, atau kalian bisa akses melalui halaman homepage dari Fedora, lalu kalian bisa scroll down dan menuju ke pilihan Fedora Spin. Dan di sini terdapat banyak sekali pilihan. Nah, kebetulan kami pribadi menggunakan Fedora ya baru-baru ini, dan kami install di atas laptop kami, dan versi Spin yang kami pilih adalah KDE Plasma Desktop. Nah, bagi kalian yang rutin mengikuti channel Indonesia Belajar ini, tentunya juga kalian sudah cukup familiar bahwa KDE Plasma merupakan desktop environment yang menjadi preferensi kami. Oke, berikutnya selain halaman homepage dari Fedora, ada halaman lain yang sebenarnya sangat menarik ya, yaitu Fedora Magazine. Nah, bagaimana cara mengakses Fedora Magazine? Caranya mudah ya. Kita akan kembali dulu ke halaman homepage dari Fedora di getfedora.org. Nah, pada halaman homepage dari Fedora ini akan terdapat suatu section yang namanya adalah Fedora Magazine. Kita bisa klik di sini Fedora Magazine-nya. Dan kita akan diarahkan ke halaman yang lain yaitu fedoramagazine.org. Menurut kami Fedora Magazine ini sangat-sangat menarik sekali karena ada banyak informasi berharga yang dibagikan oleh tim developer dari Fedora kepada audiens atau pengguna Fedora Linux. Nah, salah satunya adalah informasi terkait release version. Contohnya ini nih, What's New in Fedora Workstation 34. Kita bisa klik di sini. Dan di sini akan disampaikan beberapa hal-hal menarik terkait rilis dari Fedora 34 ini. Nah, itu tadi beberapa hal menarik yang bisa kalian explore terkait Fedora Linux. Kita akan coba close dulu ya web browser-nya. Lalu berikutnya kita akan coba buka terminal di sini. Di sini kita juga bisa panggil terminal. Kita bisa pilih terminal. Kita akan maximize terminal kita dan kita akan perbesar ukuran fontnya. Nah, di sini kita akan coba cek ya versi kernel yang diusung oleh Fedora 34 ini. Caranya mudah, kita tinggal panggil saja uname spasi -sr lalu enter. Nah, ini dia bisa kalian lihat versi kernel yang diusung oleh Fedora 34 ini adalah Linux 5.11. Yang notabene merupakan Linux kernel versi terbaru. Lalu berikutnya kita akan coba cek LSB release-nya, lsb_release, spasi -de, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, LSB release itu tidak tersedia pada Fedora. Dan di sini kalian nggak perlu kaget ya, karena Fedora ini kan merupakan upstream dari Red Hat Enterprise Linux. Dan seperti kita ketahui, pada Red Hat Enterprise Linux juga tidak terdapat LSB release by default. Artinya kita perlu menginstal secara manual. Nah, di sini kita akan coba melakukan proses instalasi LSB release. Tetapi sebelumnya, pertama-tama kita akan coba cek dulu proses update repositorinya. Nah, caranya cukup mudah ya. Di sini kami akan perkenalkan package manager yang diusung oleh Fedora Linux ini. Package manager yang diusung oleh Fedora adalah DNF. Ya, kita akan coba di sini sudo spasi DNF spasi check update. Ya, check dash update. Enter. Lalu kita akan masukkan password sudo kita. Lalu enter di sini. Nah, di sini kalau kalian mendapatkan error message yang serupa, kalian jangan panik dan nggak perlu khawatir. Kami akan memberikan panduan bagaimana cara untuk mengatasi error ini. Caranya cukup mudah, ya. Di sini kita tinggal panggil saja sudo, lalu nano, lalu kita akan coba edit file dnf.conf-nya. Caranya mudah, di sini kita tinggal coba akses saja filenya, /etc, /dnf, /dnf.conf. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus mengaksesnya sebagai sudo, ya. Jadi jangan lupa sertakan sudo nano /etc/dnf/dnf.conf. Kita enter di sini. Lalu berikutnya ya kita akan menuju bagian paling bawah atau baris paling akhir. Di sini kita tinggal sertakan baris baru yaitu zchunk. Lalu kita beri sama dengan dan kita beri nilai false dengan F-nya huruf besar. False seperti ini. Kalau sudah, kita bisa melakukan proses saving ya. Cara melakukan saving pada text editor nano adalah dengan menekan tombol Ctrl O.
Di sini kita Ctrl O, lalu kita Enter. Berikutnya kita akan coba keluar ya, atau exit, dengan menekan tombol Ctrl X. Nah, seperti itu. Oke. Kalau sudah, di sini kita coba clear screen dulu dengan menggunakan Ctrl L. Lalu berikutnya kita akan coba kembali lakukan proses update repository. Di sini kita panggil lagi sudo dnf spasi check update ya. Check dash update. Lalu kita enter. Oke, yang baru saja kita lakukan di sini adalah melakukan proses update repository. Lalu berikutnya untuk benar-benar menerapkan update pada Fedora 34 ini, caranya cukup mudah ya, kita tinggal panggil lagi sudo, lalu dnf, spasi update. Nah, semacam ini ya. Jadi di sini ada dua komen yang berbeda ya guys. Yang pertama adalah sudo dnf check update yang digunakan untuk merefresh atau mengupdate repository lokalnya. Lalu yang kedua adalah sudo dnf update yang digunakan untuk mengupdate Fedora 34 ini. Nah, di sini kita akan coba lanjutkan ke proses dnf update-nya. Kita enter di sini. Dan di sini kita diminta konfirmasi ya, apakah kita benar-benar mau melakukan proses update. Lalu di sisi bawah juga ada keterangan ya, terkait berapa besar ukuran packages yang harus kita download. Nah, untuk kasus kita kali ini, terdapat packages dengan ukuran 537 MB yang harus kita download. Di sini kita akan coba jawab saja dengan Y, lalu enter. Dan proses downloading packages pun mulai berjalan. Nanti setelah packages-nya semuanya di-download, akan dilanjutkan dengan proses instalasi packages tersebut. Kita akan tunggu beberapa saat ya. Oke, sampai di titik ini proses update-nya baru saja selesai. Di sini kami akan clear screen dulu dengan menekan tombol Ctrl L. Selanjutnya, untuk mencari suatu package tertentu pada repository dari Fedora, caranya juga cukup mudah. Di sini kita bisa panggil sudo, lalu dnf, search, lalu diikuti dengan nama package yang mau kita cari. Nah, semisal saja di sini kita mau mencari NeoFetch. Berarti di sini kita tinggal ketikkan saja NeoFetch, lalu enter. Lalu di sini kita diminta password. Kita inputkan saja password kita. Dan ini dia ya, hasilnya adalah ketemu ya. Ditemukan package dengan nama NeoFetch. Nah, selanjutnya kami akan demokan proses instalasi package dengan menggunakan dnf ini. Caranya mudah, kita panggil saja sudo dnf, lalu diikuti dengan kata kunci install, lalu diikuti dengan nama packages yang mau kita install. Nah, semisal saja kita mau menginstall NeoFetch di sini. Lalu kita juga mau menginstall beberapa package yang lain ya. Semisal saja kita juga mau menginstall edgetop. Dan kita mau menginstall lsp release ya. Nah, nama package lsp release ini adalah redhat-lsp. Kalau sudah, kita tinggal tekan saja tombol enter. Kalau ada konfirmasi ya, apakah kita mau melanjutkan ke proses instalasi, dan di sini kita akan jawab dengan Y, lalu enter. Oke, sampai di titik ini proses instalasinya baru saja selesai. Kita akan coba clear screen dulu dengan menekan tombol Ctrl L. Berikutnya kita akan coba panggil lsp release-nya. lsp_release, lalu -e. Nah, ini dia ya, bisa nampak ya, distributor ID-nya adalah Fedora, description-nya adalah Fedora Release 34 atau 34, lalu release-nya adalah 34 dengan code name-nya 34. Selanjutnya kita juga akan coba panggil NeoFetch ya. Kita clear screen dulu, lalu kita panggil NeoFetch di sini. Dan ini merupakan outputan dari NeoFetch-nya. Kernelnya adalah 5.11 ya, OS-nya adalah Fedora Release 34 atau 34. Lalu default shell-nya adalah Bash 5.1.
Resolusi monitornya adalah Full HD ya, 1920x1080, dan desktop environment-nya adalah GNOME 40. Lalu berikutnya kita juga akan coba lihat ya penggunaan resources-nya. Kita clear screen dulu, lalu kita panggil htop di sini. Nah ini dia, yang ini merupakan penggunaan resources dari Fedora 34 yang mengusung GNOME 40 sebagai desktop environment-nya. Nah kalau kita lihat di sini ya, lumayan juga ya. Dengan kondisi kita seperti sekarang ini, ternyata penggunaan RAM-nya sudah 1,4 GB. Dan di sini tentunya nggak mengherankan ya, karena memang desktop environment yang kita gunakan adalah GNOME, dan GNOME sendiri bukan desktop environment yang lightweight. Oke, berikutnya kita coba quit saja dengan menekan tombol Q. Nah, ini merupakan beberapa hal yang bisa kami perkenalkan terkait Fedora 34 yang mengusung GNOME 40 sebagai desktop environment-nya. Oke guys, ngomong-ngomong, apakah kalian pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa nih yang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Fedora Linux ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi dan ulasan Fedora 34. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Fedora Linux. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga bisa menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini semua akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.